saudaraku, tinggal tenang, tetap tinggal dengan dalam Tuhan. Jangan panik dan tetaplah tenang. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika masalah, kesusahan, dan penderitaan datang menerpa hidup kita, seringkali kita tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata. Melalui WA, Facebook, Twitter, Instagram. Di sana kita dapat melihat, menemukan banyaknya kata-kata keluhan, bersungut-sungut, mengomel, panik, cemas, dan marah. Dalam kepanikan, orang cenderung berpikir praktis, tidak berpikir panjang. Tidak heran keputusan yang dibuat saat panik umumnya membuat situasi bertambah runyam. Ketika umat Israel menghadapi perang, mereka juga panik. Perhitungan di atas kertas menunjukkan bahwa kekuatan musuh jauh lebih besar. Karena takut kalah, mereka segera meminta bantuan kepada Mesir yang terkenal tangguh. Mesir, manusianya, ya, dengan dewanya. Faktor Tuhan lupa dimasukkan dalam perhitungan. Padahal ini adalah faktor penentu kemenangan. Kepanikan telah menggiring umat mencari solusi cepat dan praktis. Mereka memilih naik kuda dan lari cepat, ketimbang mendengarkan nasihat firman Tuhan, bertobat dan tinggal tenang. Dan akhirnya usaha mereka adalah sia-sia dan mereka dikalahkan. Tinggal tenang itu adalah perasaan hati. Tenang artinya tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut. Tenang, aman, dan tentram. Tinggal tenang, tinggal di dalam keadaan tidak panik, tidak gelisah, tidak kacau, tidak cemas, tidak takut, apalagi sampai putus asa. Sebab penyebab orang tidak tenang banyak faktor, antaranya berbagai pencobaan yang menimpa, sakit penyakit, kesulitan, penolakan, kekecewaan, kegagalan. Bahkan saat ini di negeri kita yang tercinta ini, orang banyak mengalami kecemasan oleh karena wabah virus corona, COVID-19. Dua pilihan umat manusia: mengharap pertolongan dari manusia atau pertolongan dari Tuhan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah bertobat, tinggal diam, kembali kepada Allah,
dan kembali mengandalkan Allah. Kepanikan tidak akan pernah membantu kita untuk mengatasi persoalan. Tetapi tinggal tenang. Tinggal tenang bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Berdiam diri membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Tidak. Tinggal tenang meminta kita agar tetap tenang. Mengapa? Karena ketenangan akan membuat kita mampu mengambil waktu untuk mengisi pikiran-pikiran kita dengan janji-janji Allah, lalu mengimani dengan sungguh-sungguh. Janji Allah untuk diri saya, janji Allah untuk keluarga saya, janji Allah untuk anak-anak saya, janji Allah untuk pelayanan saya, janji Allah untuk masa depan saya, bahkan janji Allah untuk kesehatan saya, bahkan saat ini janji Allah untuk mencegah menyebarnya virus corona. Dalam keadaan panik kita tidak bisa melakukan itu, dan akibatnya kita pun akan semakin kehilangan letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Tinggal tenang, menyadari bahwa kita punya Allah yang begitu besar kasih-Nya. Allah mampu sanggup melepaskan kita dari permasalahan seperti apapun. Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Saat ini wabah virus corona COVID-19 menyebar di mana-mana, termasuk di daerah kita. Apa yang perlu kita lakukan? Pastikan semprot lingkungan, cuci tangan, ukur suhu, jauhkan diri daripada keramaian, hindarkan salaman tangan. Itulah usaha-usaha yang dilakukan manusia. Tapi jauh lebih penting, pastikan bahwa kita berada dalam naungan Allah. Amin. Berada dalam naungan darah Kristus. Berada dalam naungan kuasa Tuhan. Bersihkan diri kita dari dosa-dosa yang bisa menghambat kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan dalam hal ini bertobat. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetap tenang. Renungkan janji-janji Allah dan yakinilah kuasa Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buanglah semua ketakutan, kegelisahan, kepanikan. Tenang dan percaya karena Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan membimbing kita. Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus akan memberikan inspirasi, ilham dan pengertian bagi kita untuk mengatasi situasi saat ini. Kepanikan biasanya muncul saat kita menghadapi situasi sulit dan terjepit. Seringkali kepanikan tidak dapat ditolak, namun kepanikan dapat diredakan. Tenangkan diri di hadapan Tuhan. Diam, minta Tuhan untuk memegang kendali, minta Tuhan untuk menunjukkan jalan. Jangan buru-buru mengambil keputusan sebelum kita punya keyakinan bahwa itu adalah jalan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saat ini terjadi sebuah perubahan dan peristiwa sedang terjadi yang membuat suasananya, kondisi dan situasinya berubah. Tapi namun demikian, sebagai umat Allah, kita harus punya keyakinan bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Janji Allah tidak pernah berubah. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Penyertaan Allah tidak pernah berubah. Tapi pertanyaannya yang harus kita renungkan, apakah dalam kondisi yang seperti ini kita lebih banyak mendengar isu-isu yang menakutkan, atau kita mendengar suara Tuhan yang mengatakan, "Hai anakku, tenanglah, karena aku ada di sini bersamamu. Aku mengerti dan aku peduli dan aku mau menolong." Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat melayani, bersekutu di dalam keluarga bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang terpenting dalam renungan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah sumber segala anugerah,
Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang mempedulikan kehidupan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Namun demikian, oleh karena situasi dan kondisi yang berubah, dan situasi kondisi yang terjadi, kami kadang-kala tidak dapat merasakan kehadiran-Mu. Hati kami panik, pikiran kami kalut, kami cemas, kami khawatir, dan kami takut. Tapi biarlah hari ini kami boleh diteguhkan, diyakinkan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh mengalihkan fokus kami pada persoalan-persoalan di sekitar kami, tapi lebih membuka hati kami untuk kehadiran Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kuasa Tuhan yang melingkupi kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, agar kami tetap percaya dan kami tetap setia di dalam Engkau. Demi Yesus Kristus. Amin.